Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja di rumah. Pada kesempatan kali ini, di pelajaran fisika kelas 12, kita akan mempelajari rangkaian listrik majemuk. Listrik majemuk ini biasanya dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari ya, di rumah ya. Di rumah, dan kabel-kabel ini menghubungkan baterai sumber tegangan dan hambatan. Oke. Biasanya yang ingin kita ketahui itu adalah arus. Berapakah arus yang mengalir pada rangkaian ini? I-nya berapa? Yang di sini berapa? Terus yang di sini berapa? Ada 3 arus yang perlu diketahui, I1, I2, I3. Itulah biasanya di soal yang keluar. Sering keluar. Oke. Untuk menentukan arus ini, kita harus mengetahui komponen-komponen. Ada resistor, ini lambang ohm ya. Ada resistor 4,5 ohm. Di sini ada baterai 12 volt. Berarti GGL-nya 12 volt dan hambatannya 1 ohm. Di sini ada GGL-nya 3 volt dan 1 ohm. Oke. Untuk itu, langkah pertama adalah langkah 1 adalah menentukan loop. Loop itu arah arus yang kita kehendaki berupa lingkaran. Misalkan kita searah jarum jam atau berlawanan arus jarum jam ya. Searah atau berlawanan. Ini bisa kalian pilih sendiri. Berlawanan jarum jam. Di sini saya lihat 12 volt dan 3 volt. Lebih besar 12 volt. Jadi 3 volt ini akan mengikuti arah 12 volt. Jadi kita lihat dari bawah sini negatif. Seperti ini ya arahnya. Mengikuti kutub positif. Jadi ini berlawanan arah jarum jam ya. Nah, kalau di sini seperti itu juga. Kalau saya buat ini cukup berbeda dengan contoh yang ada di buku. Setelah membuat loop ini mewakili arus listrik. Jadi arusnya mengalir dari sini, dari kutub positif yang di sini. Ini misalkan I1 ini akan mencar seperti ini ya, mengikuti loop, arah loop. I2, saya bikin I2 sini. Ini I3. Jadi menurut hukum Kirchhoff pertama, arah arus yang masuk ke dalam rangkaian sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi I1 sama dengan I2 ditambah I3 ya. Ini kita dapat persamaan pertama. Oke. Yang kedua, kita menggunakan hukum Kirchhoff kedua. Kirchhoff kedua ya. Kirchhoff kedua. Oke, hukum Kirchhoff yang kedua ini rumusnya sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke, kita memulai dengan loop yang pertama. Ini kita namai loop yang kedua. Pada loop yang pertama, loop yang 1, seperti pernah kita ikutin ya, kalau ketemu minus ditulis minus, kalau ketemu plus ditulis plus. Oke ya, di sini kita menggunakan rumus yang ini untuk loop. Jadi kita mulai dari GGL. Oke, GGL saat perlawanan arus jarum jam. Oke, dari sini ketemu negatif ya, negatif. E-nya berapa? E-nya 12 volt. E-nya 12, terus searah, karena searah plus
I-nya berapa? I yang di sini I berapa? I1 ya. I1 ada R-nya enggak? Ada R-nya. Ada ternyata ini hambatan dalam. Jadi I1 dikali 1. Terus yang loopnya ke sini. Oke. Loopnya I2 plus I2 dikali R. R-nya 2. R-nya 2. Oke. I2 dikali 2. Terus lanjut dari sini ke bawah ya, ke bawah sini ketemu positif 3. 3 ini GGL ya, nggak usah dikali lagi. Oke. Terus ketemu 1 ohm. 1 ohm ini R. R ini dikali arusnya yang di sini mengalir apa? I1 apa I2? I2 ya, I2 yang di sini. Berarti ditambah I2 dikali hambatan dalamnya 1. Oke, terus ke bawah tetap I2 ya, tetap I2. Ke bawah I2 ketemu 3 ohm. Jadi positif I2 dikali 3. Terus ke atas, nah ketemu lagi yang di sini ya, berarti sama dengan 0. Oke, untuk itu di sini kita selesaikan dulu yang perkalian. Kalian itu harus didahulukan sebelum tambah dan kurang ya. Oke, di sini ada kalian 1, 2, 3, 4, atau bisa kalian kurungi juga di sini. Seperti ini ya. Kurangi dulu supaya tidak kali dan tambahnya tidak disatukan. Oke, terus ini min 12 ditambah I1 kali I1 ya, ditambah I2 kali 2 I2 ditambah 3, ini I2 dikali 1 ditambah I2, ini I2 kali 3 ditambah 3 I2 sama dengan 0 ya. Oke, dapat. Sini kita jumlahkan dulu yang sama. Ini ada I2 nya 1, ini 2 sama. Terus yang sama lagi min 12 bisa ditambahkan dengan 3 ya. I1 nya tidak punya teman, jadi kita tulis dulu min 12 ditambah 3 minus 9 ya, ditambah I1. Ini yang kita kelompokkan dulu kalau bingung. 2I2 ditambah I2 ditambah 3I2 sama dengan 0. Min 9 ditambah I1, ini dijumlahin 2 tambah 1 tambah 3, 6 ya, 6I2 sama dengan 0. Oke. Di sini minusnya kita pindahin, I1 tambah 6I2 sama dengan minus 9 dipindahin jadi 9. Ini kita dapat persamaan 2. Oke, loop 1 kelar. Oke, mantap. Kita ke loop 2. Loop 2 ya. Lanjut ke loop 2. Loop 2. Loop 2. Oke, ngikutin loopnya dari minus ya. Minus 12. I1 dikali 1. Tambah I1 dikali 1. Terus ke atas. I3. Ada I3 ya. Cari hambatan lagi. Ditambah. Oke, ini kali. I3 dikali 4,5. 4,5. Oke, balik lagi ke sini ya. Tidak ada hambatan. Balik lagi jadi sama dengan 0 ya. Jadi ini min 12 ditambah I1 kali 1 I1, oke. Ditambah I3 dikali 4,5, tinggal dibalik 4,5 iya I3 sama dengan 0. Oke, seperti biasa kita balik ke kanan. I1 tambah
4,5 I3 sama dengan 12. Oke, di sini kita buat persamaan 3 ya. Ini ada 3 persamaan, 1, 2, 3. Ini ya. Ini untuk kalau ada 3 persamaan kita bisa menemukan 3 variabel yaitu I1, I2, I3. Oke, selanjutnya yang di sini saya ingin menghilangkan I3 dulu. Bagaimana caranya? Jadi karena ini kita buat dulu I3-nya di sini. I2-nya kita pindahkan ke sini. Jadi I1 kalau pindah jadi minus ya. Minus I2 sama dengan I3. Oke, jadi I3 sama dengan I1 dikurang I2. Oke, saya substitusikan ke sini. Jadi I1 ditambah 4,5. I3-nya kita ubah jadi I1 dikurang I2 ya. I1 dikurang I2. Tutup kurung sama dengan 12. Oke. I1 ditambah 4,5-nya kita kalikan ke dalam ya. 4,5 I1. Ini minusnya dikurang jadi dikurang 4,5 I2 sama dengan 12. Oke. Terus ada I1, ada I1. Jadi kita bisa jumlahkan 4,5 ditambah 1 berapa? 5,5. 4-nya ditambah 1 ya 5,5 dikurang 4,5 I2 sama dengan 12. Oke, I1 yang kurang I1. Ini supaya enak kita kalikan 2 semua supaya pecahannya hilang. 5,5 dikali 2 11 I1 dikurang 4,5 dikali 2 9 I2 12 dikali 2 24. Perkalian ini bisa dilakukan jika yang sebelah kiri dikalikan semua, yang sebelah kanan dikalikan semua bisa dilakukan ya. Oke, ini kita sebut persamaan 4. Oke, langkah selanjutnya. Ini persamaan 4 ini cuman ada I1, I2. Persamaan 2 kita lihat cuman I1, I2. Jadi ada 2 persamaan yang punya I1 dan I2. Ini kita bisa mencari I1, I2-nya berapa. Jadi kita tulis ulang I1 ditambah 6I2 sama dengan 9. Di sini kita tulis 11 I1 dikurang 9 I2 sama dengan 24. Di sini kita hilangkan, mau mencari I1 dulu atau I2. Misalkan saja kita mau cari I2 dulu, jadi I1-nya I1 supaya sama kita kalikan 11. Karena sini I1 yang di atasnya kita kalikan 11 semua. Jadi di sini jadi 11 dikali I1 11 I1 11 I1 ini 11 dikali 6 I2 jadi 6 dikali 11 ditambah 66 ya 66 I2 9 dikali 11 sama dengan 9 dikali 11 99. Oke. Di sini kita tulis lagi yang di bawah 11 I1 dikurang 9 I2 sama dengan 24. Oke, kita kurangin ini 11 I1 dikurang 11 I1 habis ya. Jadi yang ini 66 I2 dikurang 9 I2 dikurang lagi. Jadi minus kali minus plus ya. 66 ditambah 9 75 I2. Oke. Sama dengan 99 dikurang 24. 9 dikurang 4 5. 9 dikurang 2 7. Oke, jadi kita dapat I2 sama dengan 75 per 75. I2-nya sama dengan 1 ampere. Oke, dapat I2 ya, mantap. I2 ini
positif, nilainya positif, jadi searah dengan I2 yang kita gambar ini. Jadi arahnya sudah betul. Kalau mau cari I1 atau I2 juga bisa, tinggal kita masukin contohnya ke persamaan 2 ya. I1 ditambah 6, I1-nya tadi 2, I1-nya maksud saya 1 ampere. 1 ampere ya. Yang sudah kita dapat di sini 1 ampere. Jadi kita langsung saja 6 dikali 1, 6 sama dengan 9. I1-nya sama dengan 9 dikurang 6 sama dengan 3 ya, 3 ampere. Mantap, dapat I1-nya dapat, I2-nya dapat. Oke, I3-nya bisa lewat sini carinya ya. I3 sama dengan I1 dikurang I2. I1-nya dapat berapa? 3 ampere. I2-nya tadi di sini 1 ampere ya. 1 ampere. Jadi 3 ampere dikurang 1 ampere sama dengan 2 ampere. Oke, inilah rangkaian listrik majemuk. Oke, selamat belajar, selamat diulang-ulangi. Semoga paham, sukses. Terima kasih.